Halo warga Sedulur Banten, senang sekali kami kembali hadir menyajikan informasi seputar kegiatan pemerintah Provinsi Banten selama sepekan dalam Banten Sepekan. Kita masuki informasi pertama. Jelang Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang, pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Kesbangpol Provinsi Banten gelar Jalan Sehat sebagai gerakan sukses Pilkada 2024. Kegiatan tersebut merupakan penambahan sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang, agar masyarakat menggunakan hak pilihnya datang ke TPS, memilih calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Hal ini tentu mendukung pelaksanaan Pilkada serentak 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Banten. Peserta Jalan Sehat sebagai gerakan sukses Pilkada yang dihadiri oleh 1.500 hingga 2.000 orang dari berbagai kalangan tersebut mengajak masyarakat untuk selalu menjaga stabilitas daerah sehingga proses dan tahapan Pilkada Provinsi Banten dapat berjalan dengan baik. Pilkada merupakan sebuah pesta demokrasi. Untuk itu, penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar mengajak seluruh masyarakat untuk berbahagia bersama menyambut Pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Kami berhasil mewawancarai Deden Apriandi Hartawan, pelaksana tugas Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten. Tujuan diadakan acara ini adalah untuk lebih mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Provinsi Banten, baik itu pemilihan gubernur, kemudian bupati, wali kota di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Banten. Menyampaikan kepada masyarakat tentang jadwal, kemudian para calon, dan juga mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat yang menghadiri acara ini untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November yang akan datang dan menyampaikan aspirasinya dalam menentukan pemimpin di Provinsi Banten untuk 5 tahun ke depan. Dan alhamdulillah acara hari ini diikuti kurang lebih 1.500 masyarakat, baik masyarakat sekitar KP3B maupun juga para pelajar yang ada di wilayah Kota Serang. Dan semoga kami berharap acara ini bisa lebih mengingatkan kepada masyarakat pentingnya datang ke TPS dan memilih pimpinan atau pemimpin Provinsi Banten sesuai dengan hati nurani. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan kinerja organisasi pemerintahan dengan memperkuat sistem pengawasan yang efektif. Hal itu diungkapkan oleh penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Usman As-Sidiki Kohara saat membuka rapat koordinasi pengawasan daerah atau Rakorwasda yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Banten. Usman menambahkan, memperkuat sistem pengawasan yang efektif dilakukan dengan meningkatkan peran dan fungsi aparat pengawas intern pemerintah atau APIP dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Provinsi Banten memperkuat APIP untuk mengawal arah kebijakan nasional tahun 2025 melalui peningkatan kualitas pengawasan, integrasi dan sinkronisasi data, peningkatan kolaborasi dan pencegahan. Saat ini pemerintah pusat memiliki 8 program prioritas, diantaranya memberi makan siang gratis di sekolah, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, meningkatkan produktivitas lahan pertanian, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi, meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto atau PDB ke 23% dan program lainnya. Pemerintah berharap dalam hal ini inspektorat dapat mengawal program-program tersebut sehingga dapat berjalan baik sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh pemerintah. Potensi yang dimiliki oleh kiai dan ulama di Provinsi Banten dapat menjadi kekuatan untuk memandu Provinsi Banten menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikan oleh penjabat Gubernur Banten usai menghadiri peluncuran buku Kiaiku Pahlawanku. Menurut Al-Muktabar, potensi, semangat, dan kontribusi para kiai dan ulama sangat relevan untuk menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan seluruh aktivitas kemasyarakatan.
Bukan hanya di era para kiai saat ini, kesejarahan para kiai terdahulu sudah ada sejak abad ke-16 hingga pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam sambutannya mengatakan tema yang diusung sangat bagus. Buku Kiaiku Pahlawanku yang baru diluncurkan oleh Profesor Mufti Ali dan jajaran Korem 064 Maulana Yusuf harus menjadi motivasi para kiai di Banten untuk menjadi pahlawan seperti yang dilakukan oleh para kiai terdahulu. Karena sejak dahulu, Banten telah memiliki tokoh kiai yang menjadi tokoh utama dunia hingga dikenal seluruh mancanegara untuk dijadikan contoh sebagai semangat para kiai. Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Maulana Yusuf, Maulana Muhammad, Sultan Ageng Tirtayasa yang menjadi pahlawan nasional, Kiai Wangsakara pendiri Tangerang, juga Kiai Syamun. Kiai-kiai tersebut merupakan kiai pergerakan, sedangkan di bidang ilmu pengetahuan, Banten memiliki sosok Syekh Nawawi Al-Bantani. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Usman As-Siddiqi Kohara mengatakan, masyarakat memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Usman berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan konstruksi pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan inovasi dalam penyelenggaraan konstruksi. Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menyampaikan profesi konstruksi merupakan bagian vital dari elemen pembangunan bangsa dengan para profesional yang memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya. Diana berharap para pemangku kepentingan jasa konstruksi dapat berkolaborasi dan bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur di masa depan. Sebagai informasi, puncak kegiatan konstruksi Indonesia 2024 dibuka langsung oleh Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono pada hari Rabu 6 November 2024 lalu. Rangkaian konstruksi Indonesia 2024 telah mulai sejak bulan Juni 2024 dan puncaknya dilaksanakan pada 6 hingga 8 November 2024 di AIS BSD. Adapun agenda utamanya antara lain konferensi dan workshop, pameran dan penghargaan Konstruksi Indonesia 2024, kompetisi tenaga kerja konstruksi tingkat nasional, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, dan Bangga Berwisata di Indonesia atau BBI dan BBWI, penyusunan buku Konstruksi Indonesia 2024, serta lomba foto dan video. Momentum peringatan Hari Pahlawan tahun 2024, penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar mengajak semua pihak khususnya generasi muda mewarisi semangat juang pahlawan untuk mengisi kemerdekaan. Hal itu diungkapkan Al-Muktabar usai memimpin upacara ziarah nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tahun 2024 di Taman Makam Pahlawan Ciceri, Kota Serang, Provinsi Banten. Dalam upaya mengisi kemerdekaan ada banyak hal yang harus dikerjakan, karena pada dasarnya pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan itu sangat dinamis sesuai dengan kondisi, tempat, waktu, dan keadaannya. Al-Muktabar juga meyakinkan para generasi muda bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI mampu memberi ruang bagi generasi muda untuk mengimplementasikan semua pemikiran dan harapannya. Provinsi Banten menjadi bagian dari yang mempersiapkan generasi muda serta menanamkan semangat dan nilai juang Banten untuk Indonesia. Pemerintah Provinsi Banten melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam upaya pengendalian inflasi untuk kesejahteraan masyarakat Banten. Hal itu disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten usai rakor inflasi secara virtual dengan Kemendagri. Rapat dipimpin pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Irjen Tom Sitohir. Usman mengatakan melalui rakor tersebut diharapkan harga komoditas di Provinsi Banten terkendali. Pengendalian harga sangat penting karena menyangkut daya beli masyarakat. Rapat koordinasi pengendalian inflasi mensinergikan semua pihak agar bekerja sama menghasilkan win-win solution. Pasalnya, ketika terjadi inflasi akan berdampak pada masyarakat menengah ke bawah, sedangkan saat deflasi akan berdampak pada pengusaha. Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kemendagri Tom Sitohir menekankan pada upaya pengendalian inflasi, juga pada hal-hal yang berkaitan dengan perubahan kenaikan inflasi, terutama pada komoditas pangan utama yang memiliki pengaruh besar terhadap Indeks Perkembangan Harga atau IPH pada Januari sampai dengan Oktober 2024.
Sebagai informasi, untuk komoditas yang seringkali memberikan andil inflasi bulanan Januari hingga Oktober 2024 antara lain sigaret kretek mesin atau SKM, emas perhiasan, kopi bubuk, daging ayam ras, ikan segar, beras, dan bawang merah. Sedangkan komoditas yang seringkali memberikan andil deflasi bulanan Januari hingga Oktober 2024 antara lain tomat, cabai merah, telur ayam ras, cabai rawit, daging ayam ras, dan tarif angkutan udara. Demikian Banten Sepekan kami hadirkan untuk Anda, warga sedulur Banten. Sampai jumpa di Banten Sepekan selanjutnya.